Hai, kenalin, ini Aini, fresh graduate yang super sibuk ngurusin startupnya dan hobi banget pitching investor. Tapi sayangnya, Aini nggak tahu nih, gimana ya cara dia mendapatkan pendanaan untuk membangun startupnya. Sampai pada akhirnya, suatu hari Aini bertemu dengan teman-teman yang sangat suportif, yaitu Prisil, Reina, dan Sharin, yang mau bantu Aini buat ngembangin usahanya. Mau tahu keseruan Aini berjuang mendapatkan investor untuk startupnya? Let's check it out! Hai, kok tumben telat nih? Dari mana nih? Iya, kok pusing gitu kelihatannya? Nah itu problemnya, jadi kayak gue tuh pengen ngembangin startup. Cuman problemnya itu adalah gue sama teman gue yang bareng-bareng ngembangin startup itu nggak punya dananya. Jadi kayak bingung banget jujur, kayak kita harus dapet dari mana gitu loh. Emangnya lo pakai sumber pendanaan apa sih? Ribet banget kayaknya. Nah itu gue sama temen gue tuh ikut lomba gitu loh. Jadi kita pikir kalau misalkan ikut lomba kita itu bisa dapet duit pendanaan dari sana. Jadi kayak ya udah ikut lomba, dan ternyata susah itu gitu loh dapetin duit dari ikut lomba gitu. Makanya kayak gue tuh bingung, kayak ada nggak sih pendanaan lain gitu loh yang emang bisa buat bantu kita gitu loh, paham kan? Lah, kenapa nggak coba cara lain? Kan banyak tahu caranya. Hah? Serius lo emang ada gitu loh pendanaan yang lain? Soalnya yang gue tahu itu ya tadi cuman si angel investor aja, yang mana kayak ya udah angel investor itu kayak misalkan ada orang gitu kan. Maksudnya kayak sistemnya itu orang yang dia orang kaya gitu kan, dia ngasih uang gitu kan, ngasih uang ya itu buat ngemodalin usaha kita. Ya mungkin itu bisa dari lomba dan lain-lain kan. Nah makanya gitu loh yang gue tahu tuh cuman angel investor doang gitu loh, cuman secara perorangan doang gitu loh ngasih dana ke kita gitu. Makanya gue bingung apakah ada lagi gitu kan selain angel investor? Ya enggak lah. Duh, lu gimana sih? Mau banget startup, tapi nggak tahu cara dapat duit gimana. Ih sorry ya, maaf gitu loh. Masalahnya kan kalian tahu lah gitu loh, maksudnya kerjaan gue kan cuman apa, ngoding aja kan. Jadi kayak nggak kepikiran gitu, maksudnya kayak dana tuh dari mana dan lain-lain. Emang jujur nih dari hati terdalam gue pengen nanya ke kalian, emang pendanaan itu dari mana aja sih buat startup gitu, biar gue bisa belajar juga kan. Tapi BTW, lo udah coba build pakai dana dari internal belum? Kan bisa tuh, bukan cuma dari cash, tapi dari asetnya juga. Jadi kayak sistem pendanaan internal itu tuh pembiayaan yang berasal dari internal perusahaan. Nah, sumber internal tersebut bisa didapetin kalau perusahaan ngealokasiin lagi sumber dayanya yang udah dipunya untuk aktivitas-aktivitasnya. Nah itu gue sebenarnya udah coba build gitu loh pakai aset sendiri. Cuman masalahnya kalian tahu kan duit kita tuh nggak banyak gitu loh. Jadi ya udah, untuk modal pun kita jadi nggak banyak gara-gara aset kita tuh sedikit begitu. Nah, jenis pembiayaan internal ini bisa diambil dari laba ditahan atau retained earning. Apa sih laba ditahan itu? Nah, laba ditahan itu adalah pembiayaan dari laba yang dihasilkan perusahaan. Dan laba ditahan ini bisa didapetin setelah dikurangi dividen yang dibayarkan perusahaan kepada pemegang saham. Nah, udah satu jenis kan itu. Ada jenis kedua nih, yaitu pakai aset yang ada. Bisa aja awalnya untuk project lain, tapi kemudian dialokasikan atau dimanfaatkan untuk inovasi lainnya. Pengusaha-pengusaha itu tuh juga sering menggunakan aset pribadinya untuk perusahaan yang bisa dibilang masih kecil atau berupa perusahaan garasi, atau bisa juga disebut dengan in-house production. Tapi ya, sepengalaman yang gue tahu dari temen gue yang udah build startup duluan, dia tuh dapat pendanaan dari venture capital. Nah, venture capital itu cara paling umum kalau misalnya perusahaannya belum profit nih, tapi pengusahanya mau cepet dapat modal. Contohnya juga kayak Gojek tuh kan dapat dana dari Sequoia Capital. Jadi venture capital ini sebuah perusahaan yang bisnisnya itu bergerak dengan cara berinvestasi pada perusahaan lainnya. Lalu mereka nih nanti akan mendapatkan keuntungan bukan dari cash flow internal perusahaan, melainkan nanti saat perusahaan yang mereka investasikan tadi tuh udah grow, udah stable. Nah, maka mereka akan jual nih kepemilikan dari si perusahaan yang diinvestasikan itu dan dapat untung nanti dari situ. Tapi harus tahu juga nih, salah satu kelemahan utama dari pembiayaan model Ventura ini adalah perusahaan startup itu jadi hilang kendali nih atas sebagian besar perusahaannya. Karena ya mau nggak mau ya, uang yang digunakan untuk perusahaan itu
untuk membiayai operasionalnya itu bisa jadi milik mitra terbatas. Oh gitu-gitu ya. Oh lah, paham. Sekarang oke. Sekarang gue paham. Dan ada lagi nggak gitu loh cara selain itu buat dapetin modal untuk ngebangun startup? Ada yang tau nggak? Ada cara lain sih untuk dapat pendanaan buat startup lu. Contohnya itu pinjaman dari bank. Nah, tapi mereka biasanya tuh bakal minta jaminan dan juga pinjamannya ada bunganya. Jadi lu harus pikir-pikir lagi sih misalnya mau pakai pendanaan yang ini. Oh gitu tuh. Oke, sip. Gue paham maksudnya gimana. Nah, baru nih kalau startup lu udah stable terus mau di scale up lagi, mau digedein lagi, bisa nih melalui salah satu pendanaan yang namanya IPO. Nah, mungkin udah pada nggak asing nggak sih sama yang namanya IPO tuh? Nah, sebetulnya IPO itu adalah berasal dari kata inisial perdana, public, umum, dan offering, penawaran, yang artinya saham tersebut bersifat publik, tidak privat. IPO ini ada syarat-syaratnya nih kok yang harus dipenuhi. Nah, syarat-syaratnya terdiri atas 3 syarat nih. Nah, pertama yang fundamental bagi suatu perusahaan dalam melakukan IPO itu adalah perusahaan harus memiliki struktur kepemimpinan yang teratur dan lengkap. Perusahaan itu juga harus berbentuk PT, dan perusahaan juga harus memiliki komisaris yang independen atau anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan efek dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen. Terus harus juga ada audit baik dari komite dan internal. Kemudian posisi sekretaris perusahaan juga harus sudah terisi nih. Terus syarat yang kedua itu ada syarat akuntansi dan keuangan. Nah, akuntansi dan keuangan itu harus memenuhi kriteria bahwa merupakan syarat IPO suatu perusahaan. Nah, waktu minimal berjalannya operasional perusahaan IPO itu juga adalah 1 tahun. Dan perhitungan akuntansi dan keuangan yang sudah harus tersusun dan terkelola rapi juga nih. Bukan cuma itu aja, terus ada syarat terakhir juga, yaitu batas minimal saham IPO yang ditawarkan. Jadi syarat IPO suatu perusahaan terakhir itu jumlah saham IPO yang bisa dibeli publik. Nah, batas minimal sahamnya tuh yang harus ditawarkan kepada masyarakat luas itu adalah sebesar 150 juta lembar saham. Nah, jumlah minimal pemegang saham company itu juga harus ada 500 orang. Nah, sedangkan untuk harga per lembar sahamnya itu harus Rp100 atau lebih. Nah, proses perusahaan untuk menjadi IPO itu juga sebetulnya nggak mudah sih. Ada 4 langkah yang harus dilakuin perusahaan itu untuk bisa mencapai IPO. Nah, tahap pertama dalam proses IPO itu adalah melakukan due diligence meeting. Nah, langkah ini merupakan rapat penting yang harus dilakukan perusahaan bersama pihak emiten untuk mendiskusikan terkait pengajuan perusahaan IPO. Nah, pihak emiten di sini adalah pihak yang melakukan penawaran umum atau efek dari perusahaan. Pihak-pihak wajib yang datang dalam pertemuan ini itu meliputi perusahaan sekuritas, pemilik saham, penilai aset perusahaan, konsultan hukum, dan juga auditor. Habis itu, langkah kedua itu ada public expose. Nah, public expose ini merupakan bentuk pengakuan publik akan terbukanya perusahaan melalui saham IPO ini. Nah, tujuannya agar masyarakat luas itu mengetahui perusahaan itu membuka kesempatan saham IPO. Nah, perusahaan IPO itu wajib mempresentasikan rencana pertumbuhan dan perkembangan perusahaannya serta potensi profit yang diperoleh. Nah, habis dari situ ada book building nih. Tahap ini itu merupakan tahap penawaran yang dilakukan oleh investor yang tertarik dan berminat menanamkan modalnya pada perusahaan yang IPO ini. Nah, biasanya penawaran tersebut berisi mengenai jumlah sahamnya ada berapa, harganya berapa, dan lainnya. Nah, tahap terakhir itu ada price listing. Jadi setelah tahu berapa banyak investor yang berminat pada saham perusahaan tersebut, selanjutnya perusahaan itu bisa menetapkan harga saham yang ditawarkan itu berapa. Nah, penentuan harga jual saham itu tergantung banyaknya ketersediaan saham dan calon investor. Nah, biar kalian kalau ini bayang sama prosesnya nih, kita bisa ambil contoh sama perusahaan yang udah baru-baru ini juga nih disetujui sama OJK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk menerbitkan sahamnya di IPO, yaitu Goto atau Gojek Tokopedia. Udah pada tahu kan, pasti udah pada dengar juga gitu. Nah, kalau kita lihat dari tadi prosesnya, Goto ini punya struktur kepemimpinan perusahaan yang teratur dan lengkap. Di mana Goto tuh udah berbentuk PT bernama PT Goto Gojek Tokopedia
TBK atau ditulisnya Goto, yang mana ini perusahaan ekosistem digital berbasis teknologi Indonesia yang dibentuk sebagai penggabungan antara Gojek dan Tokopedia. Terus batas minimal saham IPO yang ditawarkan juga secara batas itu kepada masyarakat luas 150 juta lembar saham, sedangkan Goto menawarkan 46,7 miliar saham baru seri A yang merupakan gabungan antara saham baru yang diterbitkan dan saham treasury atau untuk opsi penjatahan lebih. Nah, secara harga per lembar sahamnya itu harus 100 atau lebih, yang mana harga saham IPO Goto itu udah berkisar Rp338. Ya Allah ya Rob, kayak gue kalau misalnya sana ngikutin itu pasti gue IPO 10 tahun lagi kali ya. Pokoknya doain aja ya guys, yang terbaik buat gue dan teman-teman gue. Oh iya, sama ini sih kalau lo mau build startup, lo harus tahu juga sistem di startup yang senang bakar duit itu gimana. Kayak contohnya Gojek, cuman 1.000 kan. Nah itu salah satu cara buat dia narik customernya lewat bakar uang. Jujur, serius itu maksudnya naik Gojek 1.000 gitu kan. Emang mereka nggak dapat untung apa gitu loh. Maksudnya dari jualan mereka dan lain-lain, kalau misalkan mereka cuman ngasih harga 1.000 doang gitu loh, gimana deh sistemnya? Nah iya betul tuh, dosen gue juga sempat nyinggung gitu di kelas. Jadi bakar uang tuh kayak jadi cara perusahaan dengan ngeluarin modal secara terus-menerus. Nah itu tuh untuk narik pelanggan supaya mau bertransaksi. Dan bakar uang tuh bisa jadi cara untuk promosiin bisnisnya atau memperluas pasar gitu. Nah kalau misalnya ditanya emang untung atau enggak, pastinya di awal enggak ya. Kalau perhatiin di berita juga kan Tokopedia aja udah ngundang BTS sampai sekarang tuh belum untung loh. Nah tapi investor kan tetap mau investasi di sana ya. Nah itu mereka lihat visualisasinya dari beberapa aspek nih. Contohnya dari proxy atau komponen yang dapat mewakili pengukuran dari industri perusahaan tersebut. Nah jadi perkiraan profitabilitas yang mungkin bisa didapetin oleh perusahaan yang belum profitable dapat diwakili dengan melihat bayangan atau besarnya nilai di industri di mana perusahaan tersebut berada. Tapi untuk informasi mengenai proxy industri mungkin gak semua orang bisa akses kan ya. Nah ada cara lain loh, kita ternyata bisa lihat dari aspek internalnya. Nah aspek internal itu tuh kayak dengan ngelihat nih model bisnis perusahaan itu tuh yang kemudian komponen-komponennya bisa kita jadiin indikasi nih potensi pendapatan di masa depan. Komponen-komponen itu tuh bisa dari contohnya atribut model bisnis dan prediktor profitabilitas. Kalau dari atribut model bisnis, kita tuh bisa lihat valuasi bisnis dari komponen pembentuk bisnisnya. Itu tuh kayak jumlah pelanggan dan ukuran jangkauannya. Nah, kalau komponen prediktor profitabilitas tuh bisa kita lihat dari tren kinerja perusahaannya, seperti margin keuntungan, penjualan saham, tingkat dividen, atau tingkat pertumbuhan bisnisnya. Nah, dari tadi kita tuh fokusnya di valuasi segi output yang dihasilkan perusahaan kan, tapi ternyata penting banget juga loh tahu valuasi bisnis dari sisi intangible asset atau biasa juga orang-orang nyebutnya tuh dengan modal intelektual. Nah dari modal intelektual itu bisa dibagi jadi 3 komponen lagi loh. Nah komponen pertama itu ada kekayaan intelektual. Bentuknya bisa seperti merek, database, dan hubungan klien. Nah yang kedua tuh ada modal manusia. Pasti penting juga dong untuk punya karyawan yang punya keterampilan dan pengetahuan yang mumpuni. Jadi mereka tuh bisa ngebangun kekayaan intelektual yang udah ada. Dan yang ketiga tuh ada modal organisasi atau faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar untuk mengubah kekayaan intelektual, dan modal manusia menjadi nilai pelanggan dan untuk mengolah lebih banyak kekayaan intelektual. Ketiga komponen ini akan menghasilkan pengetahuan bagi bisnis dan merubahnya menjadi value yang berharga di mata pelanggan. Yeay, thank you banget lo udah mau bantuin gue, karena ngobrol kalian itu gue berasa daging semua isinya. Dan terima kasih banyak teman-teman sportifku. Nggak gratis. Awas aja lo kalau nanti punya startup lo nggak bagi-bagi saham. Tenang aja, buat kalian apa sih ya enggak, ya pasti Aini Suci Wideri kasih lah, tenang aja. Tunggu tanggal mainnya, oke? Akhirnya setelah Aini bertemu dan mengobrol dengan Sherin, Priscil, dan Reina, Aini jadi tahu deh gimana cara dia mendapatkan dana untuk mengembangkan startupnya. Dengan begitu, berakhirlah cerita ini kali ini. Terima kasih banyak ya sudah menonton. Bye!